Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang biasa dipanggil Abah Sepuh lahir pada tahun 1836 di Kampung Cicalung, Kecamatan Tarikolot, Kabupaten Sumedang. Sekarang Kampung Cicalung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Dari pasangan Raden Nurapraja yang upas yang kemudian bernama Nur Muhammad. Dengan Ibu Emah, ia dibesarkan oleh uaknya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Sejak kecil, Abah Sepuh sudah gemar mengaji atau mesantren dan membantu orang tua dan keluarga, serta suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan agama dalam bidang akidah, fikih, dan lain-lain di tempat orang tuanya di pesantren Sukamiskin, Bandung, ia mendalami fikih, nahwu, dan sorof. Ia kemudian mendharma baktikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan pengajian di daerah Sundangan, Tasikmalaya. Walaupun Abah Sepuh telah menjadi pemimpin dan pengasuh sebuah pengajian pada tahun 1890 di Sundangan, Tasikmalaya, ia masih terus belajar dan mendalami ilmu tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Mama Guru Agung Syekh Tolhah bin Tolabuddin di daerah Tusmi dan Kalisapu, Cirebon. Setelah sekian lama pulang pergi antara Tasikmalaya Cirebon untuk memperdalam ilmu tarekat, akhirnya ia memperoleh kepercayaan dan diangkat menjadi wakil talqin pada tahun 1908. Kemudian dalam usia 72 tahun ia diangkat secara resmi Hirqoh sebagai guru dan pemimpin tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah oleh Syekh Tolhah. Ia juga memperoleh bimbingan spiritual dari Syekh Khalil Bangkalan Madura dan bahkan memperoleh ijazah khusus salawat Bani Hashim. Pesantren yang didirikan di Tundangan dan ajaran TKN yang dikembangkan oleh Abah Sepuh ternyata dinilai oleh beberapa ulama di sekitar Tundangan sebagai ajaran yang menyimpang dari agama dan berbahaya, sehingga hal ini membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mengetahui bahwa tarekat yang dipelajari dan diamalkan oleh Abah Sepuh adalah tarekat yang mensponsori pemberontakan Cilegon, Banten 1888, sehingga harus dicegah penyebarannya. Akibat dari situasi ini, di Tundangan sudah semakin rawan dan kurang menguntungkan bagi penyebaran TKN. Maka Abah Sepuh mulai mencari tempat baru yang lebih aman dan jauh dari pengamatan aparat keamanan Belanda. Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka Abah Sepuh memindahkan pesantren beserta keluarganya ke Kampung Ciseo, 26 km jaraknya dari Tundangan atau sekitar 2,5 km jaraknya ke Suryalaya. Kampung Cisero ini adalah kampung orang tua Abah Sepuh, yaitu Raden Nur Muhammad yang bertugas sebagai upas Kecamatan Tarikolot. Di Cisero tidak cukup lama karena di tingkat gangguan dari mereka yang belum memahami tarekat ternyata cukup besar. Di samping lokasinya kurang sesuai untuk tempat pendidikan dan mudah terlihat oleh aparat pemerintah Hindia Belanda dari Cisero. Kemudian pindah lagi ke Kampung Godebag, 2,5 km ke arah timur Cisero. Sekitar tahun 1904 di Kampung Godebag, Desa Tanjung Kerta, Abah Sepuh segera membangun masjid dan rumah-rumah untuk tempat tinggal keluarga dan santri yang mondok. Perpindahan dari Cisero ke Godebag ini tentunya atas izin gurunya, yaitu Syekh Tolhah, wafat pada tahun 1935 Masehi, yang kemudian ketika beliau berkunjung ke Godebag, beliau kemudian mengganti nama pesantren Godebag menjadi pesantren Suryalaya hingga kini. Hal ini mungkin karena pengalihan batin sang guru bahwa kelak tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah akan bersinar dari Godebag. Namun perjuangan panjang dalam penyebaran TKN yang terus berpindah-pindah karena gangguan keamanan, sehingga Abah Sepuh memohon sekali lagi kepada gurunya agar pesantren yang dipimpinnya dipindah lagi ke tempat yang lebih aman.
Namun sang guru menolak permintaan beliau karena sang guru sudah mengetahui bahwa masa depan Taekien akan berada di Suryalaya. Dengan kemampuan dan yang tinggi, sang guru mampu memperlihatkan kepada muridnya Abah Sepuh akan masa depan Suryalaya, bahwa Suryalaya di kemudian hari akan sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang yang jumlahnya sangat banyak, yang datang dan berbagi tempat baik dekat maupun yang jauh, dan akan dikunjungi oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang cukup banyak jumlahnya dan terus-menerus tiada putus-putusnya. Masjid dan gedung-gedung yang bagus-bagus dalam jumlah yang cukup banyak akan berdiri menyamarkan pesantren ini. Di malam hari terang benderang suara orang berzikir akan menggema setiap waktu. Setelah kunjungan Syekh Tolhah ke Suryalaya, perlahan-lahan gangguan keamanan dan juga hambatan-hambatan yang tergolong berat yang sebelumnya sangat banyak dan memprihatinkan menjadi merdeka. Kunjungan sang guru ke Suryalaya itu disebabkan karena adanya peristiwa yang sangat berat menimpa Abah Sepuh, tetapi akhirnya punya hikmah besar. Sebelum Syekh Tolhah berkunjung ke Suryalaya, Abah Sepuh ditangkap oleh aparat keamanan pemerintah kolonial Belanda atas laporan masyarakat bahwa ada seorang guru tarekat yang datang dari Cirebon. Dalam pemeriksaan di Tasikmalaya, Abah Sepuh dituduh melakukan pelanggaran hukum, di antaranya bahwa Abah Sepuh mendirikan pesantren tanpa izin Bupati Tasikmalaya. Kemudian tuduhan lainnya yang lebih berat dalam mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitarnya dan mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam dan mengajarkan ilmu sihir serta membangkitkan rasa benci permusuhan kepada Belanda. Tuduhan itu sebenarnya hasil rekayasa agar tujuan Belanda membasmi tarekat dapat terlaksana, sehingga Abah Sepuh ditahan untuk sementara di penjara Tasikmalaya. Di dalam penjara, Abah Sepuh mengajarkan Taekien kepada tahanan lainnya sampai terbentuk kelompok zikir yang dipimpin oleh beliau. Setiap kali Syekh Abdullah Mubarak berzikir bersama jamaah Taekien lainnya, yang membuat barang-barang di rumah asisten residen bergoyang, mungkin akibat kekuatan zikir tarekat Kiai Godebag. Kemudian Bupati memerintahkan kepada asisten residen untuk membebaskan Syekh Abdullah Mubarak dan disetujui oleh asisten residen. Maka goyang-goyangan di rumah asisten residen itu tidak ada lagi. Maka yakinlah Bupati bahwa ilmu tarekat Ajengan Godebag itu sangatlah tinggi, yang membuat Bupati Tasikmalaya Raden Adipati Adiningrat 1907 secara diam-diam belajar ke Syekh Abdullah Mubarak tentang ajaran Taekien, sekaligus beserta menjadi pelindung serta mau melakukan tindakan yang diperlukan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu Syekh Abdullah Mubarak di Godebag. Setelah sang Bupati menjadi murid Taekien, maka terbukalah peluang bagi Syekh Abdullah Mubarak untuk menyebarkan Taekien dengan lebih gencar lagi, sehingga murid-murid beliau semakin bertambah banyak dan semakin banyak pejabat pemerintahan pada masa itu belajar Taekien, termasuk Bupati Ciamis yang kemudian meminta beliau menjadi penasehat keagamaan dan menjadi pelindung. Karena kehebatan Syekh Abdullah Mubarak yang sudah semakin tersohor, sehingga membuat bupati lainnya seperti Bupati Bandung juga mendatangi beliau untuk belajar ajaran Taekien, yang kemudian disusul dengan pejabat-pejabat lainnya seperti apa yang telah digambarkan guru beliau, bahwa kelak Suryalaya akan ramai dikunjungi oleh orang baik. Kini mulai menjadi kenyataan, hampir setiap hari pesantren Suryalaya selalu ramai didatangi oleh orang-orang yang ingin belajar zikir Taekien, baik itu dari kalangan masyarakat biasa, pejabat pemerintahan, dan ulama-ulama pada masa itu. Sejak Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga tahun 1956, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Ajengan Godebag atau Abah Sepuh sangatlah terkenal bukan hanya sebagai khalifah dan guru mursyid Taekien, tetapi juga terkenal sebagai
pejuang kemerdekaan karena punya andil besar dalam mengusahakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa RIS tahun 1950 dengan nasihat-nasihat kepada pemimpin negara Pasundan agar bersedia menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin Republik Indonesia dan segera membubarkan negara Pasundan bikinan Belanda itu. Nasihat-nasihat Syekh Abdullah Mubarak akhirnya dipatuhi oleh wali negara Pasundan, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Gubernur Jawa Barat karena beliau melihat tanda-tanda akan ada pertumpahan darah yang akan mempertahankan negara Pasundan oleh segelintir tokoh mantan aparatur kolonial Belanda. Pada masa pemberontakan DITI dengan Tentara Islam Indonesia sebagai kekuatan tempurnya di Jawa Barat selama 13 tahun, Syekh Abdullah Mubarak dinyatakan sebagai musuh besar yang harus dilenyapkan. Hal itu disebabkan oleh sikap tegas Syekh Abdullah Mubarak yang sejak awal menganggap DITI itu mengkhianati Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibangun oleh semua umat Islam melalui perjuangan yang amat panjang dan berat yang telah dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Selain itu, Syekh Abdullah Mubarak yakin bahwa DITI itu lahir bukan dari aspirasi umat Islam, melainkan lahir dari segelintir tokoh yang menginginkan kekuasaan, yang hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan besar bagi umat Islam. Sebagai akibatnya, pesantren Suryalaya di mana Syekh Abdullah Mubarak berada menjadi sasaran teror oleh DITI. Sekalipun demikian, dari beberapa kali serangan tidak sekalipun berhasil upaya DITI menghancurkan pesantren Suryalaya tetap tegak dan utuh, tidak satu bangunan pun yang terbakar. Setelah menjadi masa yang cukup panjang, Syekh Abdullah Mubarak sebagai khalifah dan guru mursyid TKN pesantren Suryalaya 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau sudah menunjuk putranya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom untuk mewakili beliau pada setiap undangan-undangan penting yang sebagai penggantinya kelak apabila beliau berpulang ke rahmatullah. Dengan segala keberhasilan yang telah dicapai, maka pada tanggal 25 Januari 1956 Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya kembali berada di sisinya. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wafat dengan tenang pada usia 120 tahun. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah.